Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tri Afrizal, NIM 0103241006, Prodi Pengembangan Masyarakat Islam semester 1, dosen pengampu Haji Muhammad Iqbal Abdul Mu'in LCMA. Perbedaan pendapat ulama dalam kritik hadis. Kritik hadis merupakan disiplin ilmu yang sangat penting dalam hadis, karena hadis merupakan sumber kedua dalam hukum Islam setelah Al-Quran. Ulama memiliki berbagai pandangan dan metode dalam menilai keabsahan dan keontikan hadis. Berikut adalah beberapa perbedaan pendapat ulama dalam kritik hadis. 1. Kriteria keabsahan hadis. 2. Metode kritik hadis. 3. Pendekatan mazhab. 4. Penerimaan hadis dhaif. 1. Kriteria keabsahan hadis. A. Sanad dan matan. Sebagian ulama menekankan pentingnya sanad rantai perawi sebagai penentu keabsahan hadis. Mereka berpendapat bahwa jika sanadnya terputus atau terdapat perawi yang lemah, hadis tersebut dianggap tidak sahih. Ulama lainnya lebih menekankan pada matan hadis untuk memastikan bahwa isi hadis tidak bertentangan dengan Al-Quran atau hadis lainnya dan lebih kuat. B. Kategori hadis. Beberapa ulama membagi hadis berdasarkan tingkat keabsahannya menjadi sahih, hasan, dan dhaif. Namun ada juga yang menambahkan kategori lain seperti maudhu dan mursal. Perbedaan kategori ini mempengaruhi cara ulama menerima atau menolak suatu hadis. 2. Metodologi kritik hadis. A. Metode takhrij. Metode takhrij adalah teknik pelacakan asal-usul hadis dalam berbagai kitab hadis. Beberapa ulama menekankan pentingnya metode untuk menilai keabsahan hadis. Mereka mencari hadis dalam berbagai sumber untuk memastikan kebenaran sanad dan matanya. B. Analisis sosikultural. Sejumlah ulama modern menambahkan analisis sosikultural sebagai bagian dan kritik hadis, dengan mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial ketika hadis tersebut muncul. Ini membantu dalam memahami referensi dan penerapan hadis dalam konteks zaman sekarang. 3. Pendekatan mazhab. A. Pendekatan tradisional. Mazhab seperti Syafi'i dan Hambali cenderung lebih ketat dalam kritik sanad, sementara mazhab Maliki lebih fleksibel dan memperhatikan praktik masyarakat Madinah sebagai bagian dari penilaian keabsahan hadis. B. Pendekatan rasionalis. Beberapa ulama dari mazhab Mu'tazilah dan Zaidiyah lebih menekankan aspek rasional dalam menilai hadis, dengan mempertimbangkan apakah hadis tersebut sesuai dengan akal sehat dan prinsip-prinsip keadilan. 4. Penerimaan hadis dhaif. Apa perbedaan pandangan mengenai penerimaan hadis dhaif? Sebagai ulama menolak penggunaan hadis dhaif dalam hukum Islam, sementara yang lain menerima dalam konteks tertentu, tidak fat amal atau keutamaan amal, selama tidak berkaitan dengan hukum syariat. Dengan memahami perbedaan pendapat ulama ini, kita dapat lebih menghargai keragaman pendekatan dalam studi hadis dan pentingnya pemahaman yang mendalam saat menilai keabsahan dan penerapan hadis dalam